A. Pengkajian, di mana pada pengkajian kita akan menanyakan identitas pasien, termaksud umur, jenis kelamin, ras atau suku, dan pekerjaan. Yang kedua, riwayat kesehatan, di mana pada riwayat kesehatan kita akan menanyakan keluhan utama pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat kesehatan masa lalu termasuk penyakit yang pernah diderita, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, dan riwayat pemakaian obat. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, kita akan memeriksa kepala, rambut, mata, hidung, mulut, telinga, leher, dada, termasuk paru, jantung, abdomen, otot, integumen, persyarafan, ADL, atau aktivitas daily living. Yang pertama, pola persepsi kesehatan. Yang kedua, pola nutrisi metabolik. Yang ketiga, pola eliminasi. Yang keempat, pola aktivitas dan latihan. Yang kelima, pola tidur dan istirahat. Yang keenam, pola persepsi kognitif. Yang ketujuh, pola persepsi dan konsep diri. Yang kedelapan, pola hubungan dengan sesama. Yang kesembilan, pola reproduksi seksualitas. Yang kesepuluh, pola mekanisme coping dan toleransi terhadap stres. Dan yang ke-11 adalah pola sistem kepercayaan. B. Diagnosa. Diagnosa keperawatan yang biasa muncul pada otitis berdasarkan standar diagnosa keperawatan. Yang pertama itu hipertermia berhubungan dengan proses penyakit atau misinfeksi kanker. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis atau misinflamasi iskemia neoplasma. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit. Yang keempat, risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan. Yang kelima, gangguan persepsi sensori berhubungan dengan gangguan pendengaran. Yang keenam, risiko infeksi atau terjadinya komplikasi berhubungan dengan supresi respon inflamasi. Intervensi pada diagnosa hipertermia meliputi beberapa. Yang pertama, observasi, yaitu identifikasi penyebab hipertermi. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Untuk tahap terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian. Untuk tahap edukasi, anjurkan tirah baring. Di tahap kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Pada diagnosa nyeri akut, intervensi yang diberikan meliputi pertama, observasi, yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Lalu, identifikasi skala nyeri. Pada tahap terapeutik, kita bisa memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Lalu, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Pada diagnosa gangguan rasa nyaman, kita dapat mengintervensikan hal berikut. Yang pertama, observasi. Identifikasi respon nyeri nonverbal. Dan kedua, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Pada tahap terapeutik, kita bisa memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Pada diagnosa risiko defisit nutrisi, intervensi yang dapat diberikan pada tahap observasi, yaitu identifikasi status nutrisi dan identifikasi makanan yang disukai. Pada tahap terapeutik, kita dapat memberikan makanan tinggi serat dan juga makanan tinggi kalori dan protein. Pada tahap edukasi, ajarkan posisi duduk yang nyaman. Pada tahap kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Untuk diagnosa gangguan persepsi sensori, kita dapat memberikan intervensi. Yang pertama, pada tahap observasi, monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulus lingkungan. Pada tahap terapeutik, pertahankan lingkungan yang aman.
Pada tahap edukasi, anjurkan melakukan distraksi. Pada tahap kolaborasi pemberian antipsikotik dan anti-ansietas jika perlu. Pada diagnosa risiko infeksi, intervensi yang dapat diberikan sebagai berikut. Pada tahap observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Pada tahap terapeutik, pertahankan teknik aseptik pada pasien beresiko tinggi. Pada tahap edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka, dan juga anjurkan meningkatkan asupan nutrisi dan anjurkan meningkatkan asupan cairan. Pada tahap kolaborasi pemberian imunisasi jika perlu. D. Implementasi. Implementasi adalah tindakan dari rencana keperawatan yang telah disusun dengan menggunakan pengetahuan perawat. Tujuan dari implementasi adalah melakukan, membantu, dan mengarahkan aktivitas kehidupan sehari-hari, memberikan asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang berpusat pada klien, serta mencatat dan melakukan pertukaran informasi yang relevan dengan perawat, kesehatan berkelanjutan, dan klien. Pada tahap evaluasi merupakan penilaian status pasien dari efektivitas tindakan dan pencapaian hasil yang diidentifikasi pada setiap langkah dalam proses keperawatan, serta rencana keperawatan yang telah dilaksanakan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat dan menilai kemampuan klien dalam mencapai tujuan, menentukan apakah tujuan keperawatan telah tercapai atau belum, serta mengkaji penyebab jika tujuan asuhan keperawatan belum tercapai. Selamat